Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Prof. Kukui menyampaikan pengumuman bahwa Alola League akan diadakan untuk yang pertama kalinya di pulau ini. Namun bos tim Skull yang tidak terima berencana menghancurkan league itu sebelum terlaksana. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Let's check it out. Hari yang tenang di sekolah Pokemon. Satoshi sedang mencoba jurus jet kristal baja, Corkscrew Crash. Pikachu berubah menjadi board dan menghancurkan papan penghalang yang ada. Sementara teman-temannya menyaksikan jurus jet tipe baja tersebut. Kalau dihitung-hitung, sekarang Pikachu telah menguasai 3 tipe jurus jet, yang terdiri dari jurus listrik, normal, dan baja. Mereka yang belum punya gelang Z jadi ingin mencoba jurus jet juga. Setelah itu, Prof. Naria memanggil mereka karena sudah waktunya untuk pergi ke Ether Paradise. Ada yang ingin disampaikan oleh Prof. Kukui di sana. Setibanya di Ether Paradise, terlihat sudah banyak orang yang datang. Di sana juga sudah ada Prof. Burnett yang menyapa mereka semua. Kemudian Ana mempersilahkan Prof. Kukui untuk keluar. Dengan lantang, Prof. Kukui menyatakan bahwa di Alola akan segera diadakan Pokemon League yang perdana. Turnamen yang diadakan untuk menentukan champion terkuat yang ada di daerah Alola. Tapi inti dari turnamen ini bukanlah itu, melainkan para trainer dan Pokemon bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik. Dan tentunya para peserta yang juga belajar satu sama lain saat mereka bertarung nantinya. Besar harapannya dengan diadakannya Pokemon Alola League, mimpi semua orang bisa terwujud. Hal ini disaksikan seluruh orang di penjuru Alola, tidak terkecuali tim Rocket. Jika tim Rocket berhasil menjadi champion Alola, mereka bisa melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Bahkan bisa menyerahkan pulau Alola itu sendiri kepada sang bos Sakaki. Pokemon Alola League sudah disetujui oleh kahuna pulau dari 4 wilayah yang berbeda dan didukung oleh pendiri Ether Foundation, Lusamin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Kukui yang telah meyakinkan mereka sehingga Alola League bisa terwujud. Seperti yang diketahui, wilayah Alola terbagi menjadi 4 wilayah, di mana ada sebuah tradisi untuk menentukan siapa yang terkuat dengan bertarung di salah satu 4 wilayah tersebut. Dengan adanya Pokemon Alola League, sekarang semua orang bisa mengikuti tradisi tersebut, namun dengan cara yang lebih simpel. Itulah harapan mereka yang telah setuju dengan penyelenggaraan Pokemon Alola League. Satoshi menyapa Hapu yang ada di panggung, tapi Satoshi lupa bahwa sekarang bukan hal yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Lusamin menunjukkan stadion yang masih dalam tahap pembangunan, yang rencananya akan digunakan saat Pokemon Alola League berlangsung. Prof. Kukui harap semuanya ikut meramaikan acara tersebut. Hampir saja ia menunjukkan pose Royal Max di hadapan para penonton. Setelah selesai, Satoshi dan Kaki tentunya akan mengikuti Pokemon Alola League. Prof. Naria juga menawarkan untuk ikut kepada yang lainnya. Pertarungan akan semakin seru jika lebih banyak peserta. Namun Mamane tidak ingin jika ia harus berhadapan dengan teman-temannya. Lily juga bingung, tapi kemampuan bertarungnya juga meningkat saat ia berhasil double battle sebelumnya. Akhirnya sudah diputuskan sebagian dari mereka akan mengikuti Pokemon Alola League. Di tempat lain kita diperlihatkan markas dari tim Skull, di mana di sana Blumeri mengingatkan sang bos. Guzma akhirnya menampakkan diri. Mereka semua nge-rap sebagai bentuk penyambutan kepada sang bos. Setelah itu, Tapper, Zip, dan Rap melaporkan perihal pengumuman Pokemon Alola League yang kabarnya akan diadakan sebentar lagi. Guzma pun melihat berita itu yang menampilkan para kahuna pulau yang juga mendukung keberlangsungan Pokemon Alola League. Guzma lalu memutuskan ia akan menghancurkan Pokemon Alola League tersebut dan bersiap berangkat ke Pulau Melemele. Sementara di rumah, Satoshi dan Prof menonton berita itu juga. Satoshi lalu bertanya, apakah Royal Max akan mengikuti league ini? Prof. Kukui menjawab ia tidak bisa menentukan apakah Royal Max akan datang, karena Royal Max itu adalah pria yang misterius. Satoshi akan memulai latihannya besok. Sebelum matahari terbit, Satoshi sudah bangun untuk lari pagi bersama Pokemon-Pokemonnya.
Tim Rocket yang melihat poster juga akan memulai latihan mereka. Musashi yakin ia bisa menjadi champion Alola yang pertama. Tidak lama setelah itu, tim Skull lewat. Pertama mereka rap battle sampai kemudian memutuskan untuk bertarung. Guzma lalu turun tangan untuk menghadapi tim Rocket seorang diri. Pemanasan sebelum ia menghancurkan Prof Kukui. Dalam waktu singkat tim Rocket berhasil ia hancurkan. Setelah itu muncul Kitteruguma yang membawa pulang tim Rocket. Di sekolah Pokemon pelajaran sedang berlangsung, hingga terdengar suara yang memanggil dari luar. Tim Skull bilang mereka perlu berbicara sebentar dengan Prof Kukui. Prof Kukui mengatakan kepada murid-muridnya agar tetap berada di dalam kelas, sementara ia memenuhi permintaan tim Skull. Prof Kukui kaget melihat Guzma setelah sekian lama. Satoshi dan kawan-kawan juga sekarang ikut turun ke lapangan. Pas sekali karena sekarang akan diadakan pertarungan spesial antara Prof Kukui melawan Guzma, bos tim Skull. Guzma tahu alasan Prof Kukui ingin mengubah tradisi yang ada di pulau ini, tapi mengubahnya menjadi Pokemon Alola League itu sangat konyol, karena semua orang sudah tahu siapa yang terkuat di pulau ini. Kalau memang seperti itu, seharusnya Guzma mengikuti league ini, bukannya malah banyak bacot. Tujuan Guzma datang ke sini adalah untuk menghancurkan Pokemon Alola League dengan cara menghancurkan Prof Kukui terlebih dahulu. Dengan gagah berani, Satoshi menawarkan agar Guzma melawan dirinya dulu. Selain ia punya gelang Z, Satoshi juga sudah menyelesaikan tantangan di semua wilayah yang ada di pulau ini. Guzma merasa Satoshi mirip seperti Prof Kukui, maka ia akan menghancurkan Satoshi juga. Prof yang awalnya tak setuju tak punya pilihan selain mengizinkan Satoshi untuk melawan Guzma. Ia juga memperingatkan Satoshi cukup tangguh. Teman-temannya juga mendukung Satoshi. Singkat cerita, pertarungan akan segera dimulai. Tanpa pikir panjang, Satoshi memilih Pikachu, sementara Guzma memilih Gosokumusa, hard scale Pokemon tipe serangga air. Cangkang yang melindungi tubuhnya sekeras berlian, serta cakarnya bisa memanjang dan ditarik kembali. Tipe listrik akan cocok melawan tipe air. Pikachu diuntungkan dalam pertarungan ini. Gosokumusa menembakkan pin misil yang mampu ditangkis dengan Electro Web. Dilanjutkan Thunderbolt yang juga mampu ditahan oleh Gosokumusa. Kalau begitu tidak ada pilihan selain menggunakan jurus jet tipe baja. Pikachu mencoba quick attack ditangkap oleh poison jab. Akibat serangan itu Pikachu terkena racun, sehingga ia tidak bisa bertarung dengan maksimal. Quick attack mengenai Gosokumusa yang mendorong jatuh Pikachu. Kemudian Guzma menyudahi pertarungan karena Gosokumusa bosan melawan musuh yang lemah. Lagi pula sudah ketahuan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Pikachu pun roboh setelah itu. Untuk memulihkan tenaganya, Satoshi memberikan berry. Sekarang terbukti kekuatan Guzma. Blumeri menyarankan mereka untuk bergabung dengan tim Skull, ketimbang bersama pecundang seperti Prof Kukui. Pokemon Alola League ternyata hanyalah pertarungan anak-anak. Guzma pastikan ia akan menghancurkan Pokemon Alola League selagi disaksikan oleh semua orang. Prof Kukui bilang apakah Guzma ingin melarikan diri lagi sama seperti ia melarikan diri dari Kahuna Pulau. Tapi Guzma tidak peduli dan tetap berlalu pergi. Setelah menghancurkan Satoshi, di lain waktu ia akan menghancurkan Prof Kukui juga. Di markas, Guzma ternyata tersinggung dengan perkataan Prof Kukui sebelumnya. Keesokan harinya, Satoshi berlatih untuk memperkuat jurus jet tipe baja Pikachu. Ia memerintahkan Pikachu membelah panci menggunakan Iron Tail. Malah berakhir Pikachu tak sengaja membelah Satoshi. Hari berikutnya, Satoshi mempersiapkan sarapan untuk para Pokemon. Lalu Satoshi membangunkan Mokuro yang sedang tertidur di dalam tas. Tapi saat itu Meltan tidak bersama Mokuro. Mokuro juga tidak tahu di mana Meltan itu sekarang. Terlihat Meltan mengincar panci. Sebelum itu Mokuro menghentikannya. Sudah diperingatkan bahwa Meltan tidak boleh memakan benda tersebut. Satoshi sudah mempersiapkan sarapan yang layak bagi para Pokemon.
Saat Prof. Kukui datang, Satoshi mengatakan bahwa Meltan memakan panci lagi. Ini sudah keempat kalinya Meltan memakan panci. Prof. Burnett pasti kecewa jika mendengar hal ini. Untungnya Satoshi hanya berbohong, panci itu dalam keadaan aman. Berbicara tentang Prof. Burnett, sekarang ia sedang berada di Ether Paradise. Di Ether, Glazio dan Lily mencari dokumen penelitian ayahnya yang disimpan oleh Saubo semenjak Prof. Moon ayah Lily kecelakaan. Namun semua penelitian itu dihentikan selama-lamanya oleh Lusamin. Lusamin tentunya sedih semenjak kepergian suaminya. Glazio dan Lily yakin ayah mereka masih hidup di luar sana. Mendengar hal itu, Saubo juga turut berbahagia. Masih teringat dengan jelas kenangan bersama Prof. Moon. Prof. Moon adalah seorang ilmuwan berbakat yang berjiwa kepemimpinan, yang memimpin setiap penelitian di tempat ini. Di ruangannya, Lusamin juga merindukan suaminya. Teringat lagi kenangan lama ketika Prof. Moon terisap masuk ke dalam lubang ultra. Lusamin hanya bisa mengira-ngira di manakah suaminya berada sekarang. Kemudian Prof. Burnett dan Wiki melaporkan mereka sudah mencari file orang-orang yang menghilang di berbagai cabang Ether Foundation. Namun tidak ditemukan informasi yang terkait dengan Prof. Moon. Pencarian baru saja dimulai. Lusamin hanya perlu bersabar. Lusamin sendiri memerintahkan Saubo untuk bergerak mencari dokumen penelitian suaminya, dibantu oleh Glazio dan Lily. Sepulangnya dari Pulau Poni, Glazio yang memberitahukan kepada ibunya bahwa ayahnya masih hidup, berkat diberitahu ke Furihire. Belum pernah Glazio terlihat sesenang itu. Lusamin menyesal karena selama ini kerap menutup-nutupi keadaan Prof. Moon. Padahal anak-anaknya itu sangat merindukan ayah mereka. Kemudian Lusamin meminta Glazio dan Lily untuk ikut bersamanya. Urusan mencari dokumen bisa diserahkan kepada Prof. Burnett, Wiki, dan Saubo. Singkat cerita, Lusamin membawa mereka berdua kembali ke rumah Lily. Glazio dan Lily masih bingung mau dibawa kemana mereka sebenarnya. Ternyata ada ruangan rahasia yang tersembunyi di tempat ini, yang ingin ditunjukkan oleh Lusamin. Kenyataannya ruangan ini adalah ruangan rahasia Prof. Moon. Glazio ingat ia pernah dibawa ke tempat ini oleh ayahnya. Lusamin menceritakan Prof. Moon adalah seorang peneliti, ayah, dan suami yang bertanggung jawab. Ia juga kerap bermimpi tentang hal yang berkaitan dengan dongeng. Lusamin mempercayakan ruangan ini kepada kedua anaknya sampai suaminya kembali. Mereka mulai mencari-cari sesuatu di ruangan ini. Di dalam laci terdapat sebuah gelang set milik ayah mereka yang didapatkan dari Hala setelah ia menjalankan penelitian tentang lubang ultra. Diketahui Prof. Moon juga adalah seorang trainer Pokemon yang hebat. Sayangnya Pokemon miliknya telah hilang bersamaan dengan insiden yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu Lusamin masih shock sehingga tidak memperhatikan Pokemon itu. Dan tiba-tiba saja Pokemon itu menghilang begitu saja. Lusamin juga menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi kepada suaminya. Lily menjelaskan walaupun ia masih bayi dan belum sempat mengingat tentang ayahnya sendiri. Lily meminta agar ibunya tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lusamin sadar alasan ia bisa bertahan sampai detik ini karena adanya kedua buah hatinya ini. Lusamin lalu memeluk Lily untuk berterima kasih. Glazio lalu menyerahkan gelang Z kepada Lily sampai ayahnya kembali lagi. Lily juga boleh mendiskusikan gelang Z itu dengan Kahuna Pulau. Chiron juga senang ketika Lily menyimpan gelang Z itu. Sudah diputuskan Lily akan menemui Kahuna Pulau besok. Setelahnya Lily membuka sebuah lemari dan menemukan seekor Pokemon di dalamnya. Itu adalah Magearna, Pokemon yang selama ini dicari-cari oleh Prof. Moon. Merupakan Pokemon buatan yang diciptakan oleh seorang ilmuwan beratus-ratus tahun yang lalu. Prof. Moon menemukan Pokemon ini di salah satu perjalanannya di toko barang antik. Lusamin lalu menanyakan alasan Lily yang tiba-tiba membuka lemari itu. Lily juga tidak tahu. Lusamin menjelaskan Magearna diciptakan untuk melindungi seorang putri. Prof. Moon percaya ini adalah takdir saat ia menemukan Pokemon itu, yang nantinya akan dihadiahkan kepada putrinya. Bagaimanapun juga, Prof. Moon sudah mencoba berbagai cara supaya Magearna bisa bergerak lagi. Namun tidak berhasil dan mengurungkan niatnya menghadiahkan Magearna kepada Lily. Namun Lily sangat senang mendengar ayahnya yang menghadiahkan Pokemon itu kepadanya. Di sekolah, Lily menunjukkan gelang Z. Mereka harap Lily bisa segera bertemu lagi dengan ayahnya.
Rencananya hari ini Lily akan menemui Hala untuk meminta izin supaya gelang Z itu bisa ia jaga sampai ayahnya ditemukan. Mereka semua pun memutuskan untuk menemani Lily. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Hala. Hala ingat saat ia memberikan gelang Z itu kepada Prof Moon. Prof Moon adalah orang yang tenang, namun jika menyangkut pertarungan Pokemon, ia menjadi seorang trainer yang handal. Prof Kukui ingin mencoba berhadapan dengan Prof Moon. Ketika berhasil ditemukan, akan diadakan perayaan atas kembalinya Prof Moon. Prof Kukui mempersilahkan Lily untuk menyampaikan tujuan kedatangannya ke sini. Teman-temannya juga menyemangati supaya Lily tidak gugup. Setelah menghela napas, Lily menyampaikan kejadian yang ia alami kemarin. Walaupun ia belum terlalu mengenal ayahnya sendiri, tapi ia bertekad untuk bisa menemukan ayahnya. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Lily akan memakai gelang Z supaya ia bisa mengeluarkan jurus Z. Maka sebelum itu ia perlu persetujuan dari Hala, Kahuna Pulau. Setelah mendengar ceritanya, Hala mengizinkan Lily menggunakan gelang Z. Dengan syarat Lily harus menunjukkan jurus Z itu di hadapan Hala. Lily pun menerima persyaratan dari Hala. Di luar Lily bersiap-siap. Sementara Satoshi diminta untuk tenang supaya Lily bisa fokus. Namun jurus Z itu belum bisa dikuasai olehnya. Teman-temannya mencoba menyemangati supaya Lily tidak menyerah. Lily juga meyakinkan Chiron bahwa ini bukanlah kesalahannya. Mereka hanya harus terus mencoba sampai bisa. Meskipun jurus Z itu belum sempurna, Hala mengizinkan Lily menggunakan gelang Z untuk sementara waktu. Lily berjanji ia akan menguasai jurus Z. Ketika sudah siap, Lily bisa datang lagi menemui Hala. Sesampainya di rumah, Lily menceritakan bahwa ia sudah diizinkan memakai gelang Z. Ia harap Magearna bisa menjadi temannya suatu saat nanti, yang merupakan impian dari ayahnya. Saat ayahnya kembali, Magearna itu akan menemani Lily di sisinya. Sekilas Magearna berkedip. Di belakangnya, Lily juga menemukan sebuah notebook yang berisi gambar Magearna sedang menggendong Lily. Lily lalu menangis mengingat ayahnya. Kemudian Lusamin dan Glazio tiba. Lily menyampaikan perihal izin memakai gelang Z. Sekarang Lily hanya perlu berlatih lebih keras. Notebook yang ia pegang sepertinya berisi penelitian tentang Magearna. Lalu Lily berencana menjaga Magearna, membangkitkannya supaya ia bisa bergerak lagi, sama seperti mimpi ayahnya. Glazio menyadari adiknya semakin kuat. Malamnya Lily membaca notebook yang mengisahkan bagaimana ayahnya bisa menemukan Magearna. Prof Moon menemukan Magearna di sebuah toko barang antik. Terlihat Pokemon itu sudah berkarat. Namun seketika ia mengingat tentang putri kecilnya. Prof pun memutuskan untuk membawa Magearna dihadiahkan kepada Lily. Keesokan harinya, Lily lebih bersemangat lagi berlatih jurus Z.